insya Allah dengan Prabowo Sandi cukup satu kartu saja, KTP elektronik kita akses layanan untuk kita menjadi sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang salah satu pernyataan dari calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Sandiaga Uno, yang kemarin menyatakan akan membuyback Indosat kembali. Jadi ingin membeli saham Indosat kembali yang sudah dijual ke asing, yang sebenarnya ini sudah pernah dijanjikan oleh Joko Widodo pada tahun 2014 bahwa beliau akan membuyback kembali, akan membeli kembali saham Indosat. Tetapi sampai mau akhir jabatan Joko Widodo sebagai presiden, belum ada kabar bahwa Indosat mau dibeli kembali oleh pemerintah, mau dibeli kembali oleh Joko Widodo. Padahal 1 bulan lagi ini sudah pemilihan presiden lagi, tetapi suaranya dari Jokowi tidak ada suara lagi untuk membeli saham Indosat. Nah, santer kabar kemarin ada berita bahwa Sandiaga Uno akan buyback kembali, membeli saham Indosat agar Indosat itu kembali ke pangkuan negara Republik Indonesia. Ini sebuah pernyataan dari Sandiaga Uno yang luar biasa, akan meneruskan buyback yang pernah disampaikan, yang pernah dijanjikan oleh Joko Widodo. Terkait dengan buyback Indosat, teman-teman, kita melihat ke belakang pada tahun 2014 ketika waktu itu pada debat Pilpres 2014 pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, saat itu Jokowi berjanji akan membuyback kembali, ingin membeli kembali saham Indosat yang sudah dibeli oleh Singapore Teknologi Telemedia atau STT. Jadi STT ini sudah membeli saham Indosat. Nah, Joko Widodo pada waktu itu menyampaikan ingin membuyback kembali, ingin membeli kembali saham Indosat yang telah dibeli oleh asing, dengan ada satu klausul bahwa harga wajar, yang kedua pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Ini yang disampaikan Jokowi. Dan berikut, teman-teman, secara lengkap Jokowi menyampaikan, ke depan kita buyback lagi Indosat sehingga menjadi milik kita lagi. Maka itu ekonomi kita harus tumbuh 7%, kata Jokowi saat menjawab pertanyaan dari Prabowo Subianto. Nah, ini teman-teman, jadi ada syarat kalau Jokowi ingin membeli saham dari Indosat. Yang pertama harga wajar, yang kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas 7%, maka Jokowi akan membeli saham dari Indosat. Ini pernyataan yang pernah disampaikan oleh Joko Widodo pada debat Pilpres 2014. Waktu itu Jokowi ini berpasangan dengan Yusuf Kala dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa, karena membicarakan persoalan Indosat, persoalan satelit yang pernah dijual oleh pemerintahan waktu itu Megawati ke asing karena dengan alasan krisis ekonomi pada waktu itu. Dan menurut Jokowi, kalau melihat pelepasan saham Indosat itu tidak bisa kita melihat di era sekarang. Era sekarang itu tatanan keuangan ekonomi Indonesia sudah membaik, tetapi melihatlah pada waktu pelepasan saham dari Indosat itu pada waktu krisis ekonomi tahun 98. Berikut pernyataan dari Jokowi, teman-teman. Saat Bu Mega jadi presiden, kondisi ekonomi masih belum baik, keuangan APBN kita masih berat, jelas Jokowi. Jadi Jokowi ingin melihat tentang Indosat itu, melihatlah pada tahun 1998 pada waktu krisis ekonomi. Jadi melihatnya di situ. Kalau melihatnya sekarang tentu akan berbeda karena kondisi ekonomi sudah stabil, tetapi melihatnya itu 98, ini krisis ekonomi, krisis keuangan,
sehingga menyebabkan Indosat ini harus dilepas ke asing. Nah, itu teman-teman jawaban sekaligus pembelaan ketika orang-orang menyerang Megawati kenapa harus menjual Indosat. Ini salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi, melihatlah pelepasan Indosat itu pada waktu yang dulu, jangan melihat yang sekarang. Karena berbicara sekarang tentang Indosat ini akan berbeda bicara Indosat pada waktu krisis ekonomi. Dan berikut pernyataan dari Jokowi, rupiah kita jatuh saat itu, kondisi sangat berbeda. Ke depan kita ambil lagi satelit untuk drone kita untuk pertahanan cyber, tegas Jokowi. Itu teman-teman, jadi Jokowi juga punya keinginan untuk membuyback Indosat dengan catatan bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 7% dan harga yang wajar. Tentunya itu yang diharapkan oleh Jokowi. Dan untuk diketahui teman-teman bahwa penjualan saham Indosat itu terjadi pada tahun 2002, yang waktu itu pemerintah menjual sahamnya itu 41,94% kepada Singapore Teknologi Telemedia atau STT dengan dijual seharga 627 juta dolar Amerika. Jadi 627 juta dolar Amerika saham dilepas ke asing kepada STT, Singapore Teknologi Telemedia. Dan dalam perjalanan waktu teman-teman, pada akhirnya Singapore Teknologi Telemedia ini menjual lagi sahamnya ke Qatar Telecom. Jadi Qatar Telecom membeli dari STT. Ini yang terjadi. Dan sekarang Indosat dipunyai oleh Qatar Telecom yang banyak orang menyebut dengan Ooredoo. Ooredoo ini ya Qatar Telecom. Itu yang terjadi. Nah, itulah teman-teman cerita tentang Indosat kenapa harus dijual pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Dan Jokowi melihat bahwa penjualan Indosat itu harus kita lihat pada zaman 1998, jangan melihat sampai sekarang. Dan pernyataan itu terus menjadi pembicaraan publik, dan pada akhirnya Sandiaga Uno angkat bicara bahwa Sandiaga Uno akan meneruskan janji Jokowi dengan cara buyback, membeli kembali Indosat. Jadi ini adalah bagian dari sistem integrasi nasional yang sudah dicanangkan oleh Sandiaga Uno. Bahwa Sandiaga Uno ketika nanti menjadi wakil presiden akan berbicara dengan Qatar Telecom yang intinya akan membeli saham dari Qatar Telecom agar Indosat kembali ke tanah air kita. Dan berikut pernyataan dari Sandiaga Uno. Sebetulnya ide Pak Jokowi untuk membuyback Indosat itu bagus. Dan di bawah Prabowo Sandi akan kita usahakan, kata Sandiaga Uno di Klender, Jakarta Timur pada tanggal 20 Maret 2019. Jadi di bawah Prabowo Sandi ketika nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, maka Indosat akan di buyback kembali. Dan saya percaya, kenapa saya percaya? Karena basic dari Sandiaga Uno ini adalah seorang pengusaha yang sukses di bidangnya. Sehingga dia sudah mengerti cara membuyback sebuah telekom, sebuah satelit yang sekarang dimiliki oleh investor asing. Nah, kalau Jokowi ini tidak bisa menunaikan membeli Indosat, maka Sandiaga Uno ini sudah menyatakan akan membuyback kembali Indosat, sehingga saya pikir ini meneruskan niat baik yang sudah dijanjikan Jokowi yang akan ditunaikan oleh Sandiaga Uno dan Prabowo ketika dia terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Dan rencana yang disampaikan oleh Sandiaga Uno tentang pembelian atau buyback Indosat kembali itu merupakan bagian dari strategi Big Pass. Jadi strategi besar. Karena menurut Sandiaga Uno ketika dia menjadi seorang wakil presiden dan Prabowo menjadi presiden, maka ada dua strategi. Yang pertama adalah strategi membangun ekosistem kerja, yaitu dengan membangkitkan wirausaha dengan sistem OKOC dan membuka lapangan pekerjaan yang melalui rumah siap kerja. Ini adalah strategi pertama, yaitu membangun wirausaha dengan OKOC dan membuka lapangan pekerjaan lewat rumah siap kerja. Yang kedua, strategi Big Pass. Strategi Big Pass itu adalah mendorong usaha-usaha besar
untuk bisa tumbuh dan berkembang. Jadi usaha-usaha mikro ini nanti ditangani oleh OKOC, kemudian membuka lapangan pekerjaan lewat rumah siap kerja, tetapi strategi Big Pass ini mendorong usaha-usaha besar agar bisa tumbuh dan berkembang. Termasuk di dalamnya adalah tentang database yang kemarin sudah disampaikan oleh Sandiaga Uno pada waktu debat Cawapres dengan Ma'ruf Amin, bahwa 3 kartu Jokowi itu dipatahkan dengan 1 kartu, yaitu kartu eKTP. Jadi eKTP nanti akan menyimpan banyak data dan tentunya didukung oleh sebuah perangkat satelit yang cukup mumpuni, yaitu yang namanya Indosat. Jadi Indosat ini adalah bagian dari integrasi yang sudah dicanangkan oleh Sandiaga Uno, bahwa data-data yang ada di eKTP ini adalah akan disimpan dalam sebuah sistem, dalam sebuah satelit yang di dalamnya ada Indosat. Ini sangat mendukung sekali terhadap penyimpanan data besar. Dan membeli Indosat ini adalah sebuah strategi yang harus dilakukan oleh kepemimpinan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jadi itulah yang disebut dengan strategi Big Pass yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dan terkait dengan janji Jokowi yang ingin buyback kembali Indosat tetapi sampai sekarang belum bisa terlaksana, ini menurut Sandiaga Uno adalah kurang keseriusan dari Jokowi untuk melakukan buyback terhadap Indosat. Jadi kurang serius. Sebenarnya keinginan Jokowi ada, tetapi kalau tidak diseriusi maka tidak bisa dijalankan. Jadi segala sesuatu itu kalau sudah ada niat, sudah ada kemauan, maka harus dilaksanakan, harus dilakukan, sehingga ini menjadi sebuah keseriusan usaha, menjadi keseriusan program yang harus dilaksanakan. Kemarin Sandiaga Uno menyatakan, menurut saya belum diseriusin aja, kalau diseriusin saya rasa bisa. Dan Prabowo Sandi melihat dari berbagai janji Pak Jokowi yang belum ditunaikan itu salah satu yang akan kita seriusi, dan insya Allah kita akan teruskan, kata Sandiaga Uno. Jadi menurut Sandiaga Uno, janji yang disampaikan Jokowi akan diteruskan oleh Prabowo Sandiaga Uno untuk membuyback Indosat yang sekarang dimiliki oleh Qatar Telecom. Ini adalah janji yang disampaikan oleh Sandiaga Uno. Nah, itulah teman-teman yang disampaikan oleh Sandiaga Uno, yang pada intinya memang harus serius untuk membeli saham Indosat. Kalau tidak serius maka tidak akan pernah terbeli. Apalagi Jokowi pada tahun 2014 memang sudah berjanji ingin buyback kembali Indosat yang dijual pada waktu krisis ekonomi. Jadi pada waktu krisis Indosat dijual ke asing. Dan sekarang menurut Jokowi ketika 2014 kemarin akan membeli lagi Indosat, tetapi dengan catatan harga wajar, yang kedua memang pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Dan berikut teman-teman pernyataan dari Jokowi. Kan kita sampaikan ada klausul buyback. Buyback itu tentu saja kalau harganya wajar dan sesuai. Biasanya kalau pas sahamnya itu pas lagi bagus-bagusnya, pasti harga sweetener, minta yang paling manis itu, kata Jokowi di sela kampanye di Pontianak pada tanggal 23 Juni tahun 2014. Jadi ada klausul memang yang disampaikan Jokowi, kalau ingin membeli saham Indosat tentu harga yang wajar. Dan berikut lagi pernyataan Jokowi, makanya saya sampaikan, kalau bisa pertumbuhan bisa di atas 7%, membeli Indosat itu bukan sesuatu yang sulit, ucap Jokowi. Jadi memang ini sudah seringkali disampaikan oleh Jokowi pada tahun 2014 bahwa sebenarnya tidak sulit untuk membuyback Indosat asalkan pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Nah, sekarang kalau kita melihat sebuah pernyataan dari Sri Mulyani. Sri Mulyani menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 ini sekitar 5,15%. Jadi 5,15%. Jadi tidak ada 6%. Kemudian pada kuartal ketiga tahun 2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17%. Jadi naik 0,2.
Nah, data ini diambil dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang menyatakan di kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,17%, belum menyentuh angka 6%. Padahal teman-teman, di tahun 2014 Jokowi pernah berjanji akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh di atas 7%. Tetapi sampai akhir pemerintahan Jokowi, karena 1 bulan lagi sudah pemilu, yaitu 17 April 2019, ini kita melihat tidak ada gerakan pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Ini yang sangat disayangkan. Kalau pertumbuhan ekonomi di atas 7%, maka ini sesuai dengan komitmen atau janji Jokowi untuk meningkatkan pertumbuhan menjadi 7% dan bisa membeli saham Indosat. Jadi sebenarnya kalau saya melihat, Jokowi juga tidak salah, karena dalam klausul yang disampaikan Jokowi, kita bisa membeli saham Indosat itu kalau pertumbuhan ekonomi di atas 7% dan harga dari saham Indosat itu adalah harga yang wajar. Nah, ternyata pertumbuhan ekonomi tidak mencapai 7%, maka sebenarnya tidak salah Jokowi kalau tidak membeli saham dari Indosat. Tetapi Jokowi juga pernah berjanji untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Ini yang menjadi persoalan, dan ini dijawab langsung oleh Sandiaga Uno bahwa dia akan membeli saham Indosat yang sekarang dimiliki oleh Qatar Telekom dan akan di buyback kembali ke Indonesia, tanpa dia membahas tentang klausul syaratnya tentang pertumbuhan maupun harga. Dia tidak bahas itu. Intinya dia serius untuk membeli saham dari Indosat. Ini yang disampaikan oleh Sandiaga Uno kemarin. Jadi tidak ada syarat-syarat seperti yang disampaikan Jokowi. Dia tanpa syarat, intinya dia serius untuk buyback kembali Indosat. Itulah teman-teman yang disampaikan oleh Sandiaga Uno, bahwa selama ini yang menjadi perbincangan publik tentang Indosat dijawab langsung oleh Sandiaga Uno. Jika dia menjadi wakil presiden dan Prabowo menjadi presiden, maka dia akan membeli saham dari Indosat tanpa syarat. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Sandiaga Uno. Dan menurut Sandiaga Uno, teman-teman, ini penting kita membeli Indosat karena Indosat adalah bagian dari integrasi data yang diperlukan, dan ini adalah program atau strategi Big Pass yang akan dilaksanakan oleh Prabowo Sandi pada pemerintahannya nanti. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.